Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Hermin Mariana. Kali ini kita akan membahas mengenai Republik Batav. Video ini adalah kelanjutan dari materi kelas 11 sebelumnya, yaitu mengenai kemaharajaan VOC. Dan kali ini pembahasan mengenai Republik Batav. Republik Batav ini adalah republik yang berdiri ketika Belanda dikuasai oleh Prancis tahun 1808 hingga 1811. Seperti apa latar belakang munculnya Republik Batav? Dimulai dari tahun 1795, Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte menyerbu Belanda, dan Prancis berhasil menguasai Belanda. Lalu Raja Willem V sebagai Raja Belanda melarikan diri ke Inggris, dan dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis. Tanggal 19 Januari 1795, Kerajaan Belanda menjadi Republik Batav di bawah pengaruhnya Prancis yang dipimpin oleh Louis Bonaparte. Louis Bonaparte ini adalah adiknya Napoleon Bonaparte, yang dipercaya memerintah kerajaan Belanda di bawah Prancis atau Republik Batav. Nah, Louis Bonaparte ini memilih Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal yang memimpin dan memerintah di Indonesia ketika Republik Batav itu berlangsung. Tugas pokok Daendels selama memerintah yang pertama adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Nah, mengapa Jawa? Jadi karena Jawa sangat penting dan strategis dalam mengatur pemerintahan kolonial di Nusantara. Dan mengapa Inggris? Karena Prancis sudah menyatakan memerangi Inggris setelah Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Nah, jadi Belanda dan Inggris ini sekutu ya. Ketika Raja Willem V ada di Inggris, dia mengeluarkan perintah yang mana isi perintah tersebut adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Nah, oleh karena itu, Daendels tugasnya adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Kemudian tugas yang kedua adalah mengatur pemerintahan di Indonesia, termasuk masalah keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Daendels menerapkan beberapa kebijakan di berbagai bidang. Di bidang militer dan pertahanan, dia yang pertama membangun benteng-benteng pertahanan baru. Yang kedua, membangun jalan raya Anyer sampai Penarukan yang kurang lebih panjangnya adalah 1.100 km. Fungsinya di sini adalah sebagai lalu lintas pertahanan dan juga ekonomi. Kemudian, yang ketiga, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer, Ujung Kulon, dan Surabaya. Yang keempat, membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang. Yang kelima, menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi. Selanjutnya di bidang pemerintahan, yang dilakukan oleh Daendels pertama adalah Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur untuk memudahkan administrasi. Prefektur itu adalah wilayah yang memiliki otoritas, yang masing-masing prefektur ini dikepalai oleh seorang residen yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur jenderal. Kemudian yang kedua, para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda yang digaji. Nah, jadi bupati ini nanti bertanggung jawab kepada residen. Residen bertanggung jawab kepada gubernur jenderal. Kemudian yang ketiga, membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara, termasuk juga mencampuri urusan pengangkatan sultan dan merubah tata cara dan istiadat dalam kerajaan di Jawa. Jadi Daendels itu melakukan intervensi atau ikut campur terhadap pemerintahan di Kasunanan Surakarta dan juga Kesultanan Yogyakarta. Selain itu, dia juga merubah tata cara dan adat istiadat yang ada di
kerajaan Jawa seperti misalnya di Kasunanan Surakarta. Kalau sebelumnya pejabat VOC ketika berkunjung ke istana Kasunanan Surakarta atau Kesultanan Yogyakarta, ada tata cara tertentu seperti memberi hormat kepada raja itu tidak boleh memakai payung emas. Kemudian topi harus dilepas dan harus duduk di kursi yang lebih rendah dari kursinya raja. Dan Daendels tidak mau menjalani tata cara yang seperti itu. Dia tetap menggunakan payung emas, tetap mengenakan topinya dan meminta duduk di kursi yang sama tinggi dengan raja. Kemudian yang keempat, kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan oleh Daendels dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah kekuasaan pemerintah kolonial. Selanjutnya di bidang hukum dan peradilan. Yang pertama, Daendels membentuk 3 jenis pengadilan atas dasar warna kulit. Di sini ada pengadilan untuk orang Eropa yang berkulit putih, yang kedua pengadilan untuk orang timur asing, orang Tionghoa yang berkulit kuning, dan untuk orang pribumi. Kemudian yang kedua pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Namun nanti hasilnya tetap banyak orang-orang yang korupsi. Kebijakan selanjutnya di bidang ekonomi dan keuangan. Yang pertama, dia membentuk Dewan Pengawas Negara yang mengawasi kinerja di administrasi. Kemudian dia juga melanjutkan kontingenten atau pajak, sistem pajak, dan verplichte leverantie, yaitu penyerahan wajib, dan priangerstelsel, yaitu penanaman kopi yang wajib bagi rakyat Priangan Jakarta. Kemudian yang ketiga, dia melanjutkan sistem perdagangan yang bersifat monopoli, sama seperti zamannya VOC. Kemudian dia juga menjual tanah pada pihak swasta atau pemilik modal. Kemudian di bidang sosial kemasyarakatan, dia memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta. Dan yang kedua, melakukan kerja rodi atau kerja paksa. Dalam hal ini adalah proses pembangunan Jalan Anyar sampai Penarukan. Dan yang ketiga, perbudakan dibiarkan. Akhir pemerintahan Daendels dianggap gagal karena selama 3 tahun dia mempertahankan Jawa, dia gagal, dan program yang dijalankan ini dinilai merugikan negara karena masih banyak pegawai-pegawai yang korupsi, sehingga dia digantikan oleh Gubernur Jenderal Jansen. Gubernur Jenderal Jansen ini orang yang berkebangsaan Belanda juga tentunya, yang mana sebelumnya jenderal ini ditugaskan di Tanjung Harapan, yaitu di Afrika Selatan. Tetapi karena dia terusir dari Tanjung Harapan, karena Tanjung Harapan dikuasai oleh Inggris, dia dipindah tugaskan menggantikan Daendels memerintah di Jawa. Tetapi Jansen ini merupakan gubernur jenderal yang kurang cakap, sehingga tidak mampu menahan serangan Inggris yang mengakibatkan Republik Batav atau Belanda dalam hal ini harus menyerah di wilayah Tuntang. Nah, berarti ini Belanda menyerah terhadap Inggris di Tuntang yang ditandai dengan kapitulasi Tuntang. Isi dari kapitulasi Tuntang ini yang pertama adalah Pulau Jawa dan daerah sekitarnya dikuasai oleh Belanda, harus diserahkan kepada Inggris. Kemudian yang kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Dan yang ketiga, orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Sehingga pada 18 September 1811, resmi Pulau Jawa jatuh ke tangan Inggris. Lalu dimulailah pemerintahan Thomas Stamford Raffles dari Inggris. Seperti itulah pemerintahan Republik Batav. Sekian pembahasan mengenai Republik Batav. Apabila ada kurang lebihnya, apabila ada
yang mengganggu ya, karena ada suara-suara seperti suara-suara bising. Mohon maaf karena memang nggak bisa di stop ini ya. Oke, pembelajaran saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.